Shalom saudara yang dikasihi Tuhan. Saya percaya hari ini saudara semua pasti lebih baik dari hari yang kemarin. Saudara, kembali kita mau sharing tentang firman Tuhan ya saudara ya. Kita mau melihat di dalam 1 Raja-Raja pasal yang ke-17, ayat yang ke-5 dan ayat yang ke-6. Ayat yang ke-5 berkata demikian. Lalu ia pergi dan ia melakukan seperti firman Tuhan. Ia pergi dan diam di tepi sungai Kerit di sebelah timur sungai Yordan. Ayat yang ke-6. Pada waktu pagi dan petang, burung-burung gagak membawa roti dan daging kepadanya, dan ia minum dari sungai itu. Saudara, cerita dari Elia ini saudara ya, ini benar-benar menjadi rema dalam kehidupan saya secara pribadi. Ini sangat menguatkan kehidupan saya saudara. Dan semoga saja saudara juga diberkati hari ini dan dikuatkan dengan sharing firman Tuhan hari ini ya saudara ya. Secara logika saudara, itu tidak mungkin. Secara akal manusia pun itu sangat tidak mungkin kalau seekor burung gagak datang membawa roti dan daging untuk diberikan kepada Elia, untuk makan Elia. Itu tidak mungkin. Tetapi itu yang dikerjakan oleh Tuhan. Perkara-perkara yang ajaib itu selalu Tuhan lakukan. Dan cerita ini saudara, pada waktu itu Tuhan berfirman kepada Elia untuk Elia pergi ke tepi sungai Kerit. Bukan saja pergi tetapi diam, tinggal di sana di tepi sungai Kerit di sebelah timur sungai Yordan. Dan Elia seorang diri. Dan pada waktu pagi saudara, anehnya yang ini Tuhan lakukan. Pada waktu pagi ketika Elia bangun dari tidurnya, pastinya merasakan perut yang lapar. Tetapi saudara, ketika Elia seorang diri dan merasa lapar, Tuhan memerintahkan burung gagak untuk membawa roti dan daging diberikan untuk Elia. Dan di sini saudara, kita mau belajar bahwa ketika Tuhan memerintahkan atau menyuruh ya saudara, itu tidak hanya asal menyuruh, tidak hanya memerintahkan saja, tetapi Tuhan memiliki janji yang ditepati, pertolongan yang ditepati. Elia saudara, pada waktu itu Tuhan memerintahkan kepada Elia untuk pergi dan diam di tepi sungai Kerit. Dan tanpa bertanya apapun, Elia melakukannya saudara. Tetapi dan kita lihat saudara, pertolongan Tuhan itu ajaib. Ketika Elia merasa lapar, Tuhan bisa memerintahkan burung gagak untuk memberi makan kepada Elia. Dan hari ini mungkin, dan saya percaya pasti ada di antara kita, ada di antara saudara yang sedang mengalami hal-hal yang tidak kita inginkan. Namanya aja kehidupan ya saudara. Pasti ada pasang surutnya. Namanya saja kehidupan. Kadang ada sukacita, kadang ada duka cita yang menghampiri kita saudara ya. Dan saya pun pernah mengalami saudara, hal-hal yang di luar akal pikiran saya. Saya pun pernah mengalami keterpurukan saudara. Dan saya percaya setiap kita pasti ada salib dalam kehidupan kita. Tetapi bagaimana kita meresponi salib itu saudara? Biarlah kita mau tetap diam, tetap tenang, tunggu waktunya Tuhan. Bukan waktunya kita saudara, ya, bukan waktunya kita, tetapi kita mau tetap tinggal diam, menunggu waktunya Tuhan. Dan mengapa saudara? Pertanyaannya mengapa Elia mendapatkan mujizat dari Tuhan? Ayat yang ke-5 berkata, lalu ia atau Elia pergi dan ia melakukan seperti firman Tuhan. Elia melakukan kehendak Tuhan. Elia taat
kepada perintah Tuhan. Nah, saudara, mari kita mau menjalankan apa yang menjadi bagian kita sebagai anak-anak Tuhan. Apa yang seharusnya perintah-perintah Tuhan, firman-firman Tuhan yang harus kita lakukan, mari kita mau bersama-sama melakukannya agar segera Tuhan menolong di dalam setiap persoalan kita. Kita mau membenahi kehidupan kita, saudara, dengan kita lebih lagi melakukan kehendak Tuhan. Jangan kita bersungut-sungut, saudara, ketika ada salib dalam hidup kita, ketika ada persoalan yang tidak mengenakan bagi kita. Tetapi biarlah kita mau tetap tinggal diam, kita mau tetap tenang, saudara, ya. Karena di dalam Tuhan ada kuasa yang tidak terbatas. Saudara, di dalam Efesus pasal yang ketiga ayat yang ke-20, Rasul Paulus mengatakan, bagi dialah yang dapat melakukan jauh lebih banyak daripada yang kita doakan atau pikirkan, seperti yang ternyata dari kuasa yang bekerja di dalam kita. Ya. Bagi Tuhan, saudara, itu dapat melakukan perkara-perkara yang jauh lebih banyak daripada apa yang kita doakan. Apa yang kita pikirkan, apa yang kita cita-citakan, itu lebih dari itu, saudara. Itu Tuhan buat dan berikan dan anugerahkan bagi setiap kita. Anak-anak Tuhan yang terus berharap dan mengandalkan Tuhan. Dan ingat, Elia melakukan seperti apa yang Tuhan perintahkan. Sudahkah kita melakukan firman Tuhan? Sudahkah kita melakukan kehendak Tuhan? Kalau kita ingin masalah kita, persoalan kita mendapat pertolongan dari Tuhan, bahkan mendapat mujizat dari Tuhan, bagi Tuhan tidak ada perkara yang mustahil. Tetapi kembali kepada diri kita, lakukan perintah Tuhan, lakukan firman Tuhan dengan segenap hati kita. Maka Tuhan akan terus memberikan mujizatnya bagi setiap kita, anak-anak Tuhan. Karena kuasanya Tuhan, kuasa Tuhan tidak pernah terbatas. Ingat, saudara, ya, tidak pernah terbatas kuasa Tuhan. Kalau kita menurut akan perintah Tuhan, kalau kita taat kepada firman Tuhan. Tak terbatas kuasa-Mu, Tuhan. Semua dapat Kau lakukan. Apa yang kelihatan mustahil bagiku, itu sangat mungkin bagimu. Saudara, tidak ada yang mustahil bagi Tuhan. Terima kasih, saudara, sudah menonton video saya. Dan sampai berjumpa di video-video berikutnya. Tuhan Yesus memberkati.